tolong kita luasin dulu bahwa orang yang memiliki kemampuan sangat baik dan dalam tentang kedokteran, dokter itu adalah ulama gitu. Tolong kita luasin dulu bahwa orang yang memiliki kemampuan sangat baik dan dalam tentang kedokteran, dokter itu adalah ulama gitu. Dokter itu adalah ulama gitu. Nah contoh nih ya, Kang Anjrit tahu banget tentang TikTok. Kang Anjrit itu punya pengetahuan keulamaan di bidang TikTok, alim di bidang TikTok gitu loh. Oke. Gitu. Alim di bidang TikTok. Jadi ada nanti disebut dengan ulama TikTok. Ya, ulama TikTok itu Abu Marlo seperti itu. Yuk, tawa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya. Di video kali ini kita akan kembali mereaksi satu video dari Abu Marlo, teman-teman. Karena di dalam video ini saya merasa cukup janggal sekali beberapa statement ataupun pendapat dari Abu Marlo ini. Di dalam video-videonya yang tersebar di media sosial, terutama di TikTok, ini banyak sekali kerancuan-kerancuan yang disampaikan oleh Abu Marlo ini, teman-teman. Salah satunya di dalam video ini dia mengatakan bahwa ulama itu bisa dikatakan adalah dokter. Jadi ulama itu kata Abu Marlo ini adalah semua orang yang mempunyai ilmu, terserah mau ilmu apapun itu. Jadi kalau patokannya itu sekedar punya ilmu, maka tentunya semua orang bisa jadi ulama seperti itu. Coba kita dengarkan pernyataan Abu Marlo yang sedikit rancu ini, teman-teman, berikut ini. Oke. Ingat ya, ulama itu adalah orang yang alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu kata Abu Marlo, teman-teman ya. Sebenarnya Abu Marlo ini menyampaikan definisi ulama itu hanya sebatas selugoh ataupun secara bahasa, teman-teman. Padahal tidak seperti itu menjelaskan pengertian daripada ulama. Nanti kita akan jelaskan, coba kita dengarkan lebih lanjut. Nah, jadi tolong bedakan antara ulama dan fuqaha gitu loh, Kang. Karena kalau kita menyangka bahwa ulama itu yang hanya tahu hadis-hadis Quran atau tradisi Islam atau fikih Islam, itu namanya tahu fikih, itu namanya fuqaha gitu. Fuqaha ya. Nah, jadi maksud saya tolong kita luasin dulu bahwa orang yang memiliki kemampuan sangat baik dan dalam tentang kedokteran, dokter itu adalah ulama gitu. Tolong kita luasin dulu bahwa orang yang memiliki kemampuan sangat baik dan dalam tentang kedokteran, dokter itu adalah ulama gitu. Dokter itu adalah ulama gitu. Betul. Orang yang mempunyai ilmu tentang kedokteran, maka dokter itu disebut dengan ulama, kata Abu Marlo, teman-teman. Dan dibetulkan oleh kawan pembicaraannya ini, kawan dialognya ini, betul katanya, teman-teman. Betul. Lucu memang kalau seperti ini pemikiran dari Abu Marlo, teman-teman. Gitu kira-kira. Nah, apalagi sekarang dengan bahasa kan Mungkin namanya ulama tuh ke-Islam-Islamian mungkin ya, tapi nggak tahu label atau artian dari ulama tersebut, makanya itu apa? Islami saja yang diinikan. Padahal kan artinya yang berilmu tadi ya. Gini, Kang. Ilm atau ilmu itu kan singularnya. Tunggalnya. Kita dengarkan dulu penjelasan Abu Marlo ya. Bismillah. Sekarang coba, udah alim, ulama, udah makin ngaco tuh. Habis itu di depannya pakai Ngaco katanya. alim, ulama. Oh udah, Kang, itu udah aja. Itu ngaco katanya, teman-teman. Kalau ada orang yang mengatakan para alim ulama itu ngaco katanya ya. Padahal dia sendiri yang penafsirannya ataupun pengertiannya, cara memahami kata-kata ulama itu dia sendiri yang ngaco ya. Nah contoh nih ya, Kang Anjrit tahu banget tentang TikTok. Kang Anjrit itu punya pengetahuan keulamaan di bidang TikTok, alim di bidang TikTok gitu loh. Oke. Gitu. Alim di bidang TikTok. Jadi ada nanti disebut dengan ulama TikTok. Ya, ulama TikTok itu Abu Marlo seperti itu.
Jadi orang yang paham dengan ada ilmu tentang TikTok maka disebut dengan ulama TikTok. Jadi kalau pengertiannya orang ulama itu hanya sebatas orang yang punya ilmu, maka nanti semua orang yang punya ilmu itu akan dikatakan sebagai ulama. Nanti dukun bisa dikatakan ulama, teman-teman. Orang yang mempunyai ilmu trik untuk menipu, maka itu disebut dengan ulama juga jadinya ya. Jadi tidak seperti itu cara mengartikan, cara memahami arti daripada ulama itu. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi kalau kita ngomongin ulama tuh bukan yang ya sorry ya, orang yang ngerti tentang psikiatri. Dokter Rama tuh ulama di bidang psikiatri gitu loh, Kang. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ulama, ya bukan hanya kaitannya sama agama gitu, Astagfirullah. tetapi orang yang mumpuni dalam bidang keilmuan tertentu gitu. Jadi kesimpulan dari Abu Marlo di sini, teman-teman, bahwa yang dikatakan ulama itu adalah bukan hanya orang yang paham di dalam sebuah bidang ilmu keagamaan, tetapi ulama yang dipahami oleh Abu Marlo adalah setiap orang yang mempunyai ilmu di bidang masing-masing, maka itu disebut dengan ulama. Nah, di sini yang sangat keliru sekali. Nah, cuman benar kata Kang Anjir, sekarang udah tergeser bahwa ulama itu ya jadi kayak kiai, ustadz yang ngerti fikih. Nah, itu disebut dengan konteks yang namanya ulama gitu. Makanya ya balik lagi, bedain antara ulama dan fuqaha gitu. Itu sih penting. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan bimbingan dan hidayah. Semoga Allah memberikan itu kepada kita. Nah, baik teman-teman, kita akan memberikan penjelasan sedikit terkait siapa sebenarnya ulama itu. Jangan kita mengambil kesimpulan dari pemahaman dari Abu Marlo. Coba sama-sama kita cari tahu siapa sebenarnya ulama itu, teman-teman. Di dalam sebuah artikel yang tentunya kita coba ambil daripada Wikipedia, di sini sangat jelas diberikan penjelasannya kepada kita bahwa dikatakan ulama dalam berbahasa Arab orang-orang yang berilmu, ya betul. Para sarjana merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama. Ini pertama ya. Dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat adalah cendekiawan, doktrin, dan hukum Islam. Ibnu Jar At-Tawari dalam kitabnya Jami'ul Bayan mengartikan ulama sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin umat manusia berkaitan dengan perkara hukum Islam dan penafsiran ilmu agama dalam Islam di dunia. Sedangkan pendapat menurut Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamu Muwaqqi'in, ulama itu ialah seorang pakar dalam hukum Islam yang berhak berfatwa di tengah-tengah umat, yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya, serta merumuskan kaedah-kaedah halal dan haram. Maka sangat jelas di sini kita memahami daripada pengertian ulama itu adalah mereka orang-orang yang diberikan Allah pengetahuan terkait dengan keagamaan untuk membimbing umat Islam jauh daripada perkara-perkara yang Allah haramkan, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat siapa sebenarnya ulama itu, teman-teman. Berikut ini. Ulama ini nanti punya 3 sifat. 3 sifat. Ulama yang benar, yang rabbani, punya 3 sifat. 3 Yang sifat. pokok nanti diisyaratkan dalam Al-Quran. Pertama, sifat khasyah. 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 Khasyah itu ketakutan yang dalam terhadap Allah, yang dibangun dari ketakwaan yang tinggi. Nanti ada di surat Fatir, surah 35, dari ayat 7 sampai ayat 28. Innama yakhsyallaha. Ingat, bukan hu ya, ha. Innama yakhsyallaha, maf'ulun bihi diawalkan, min ibadihil ulama'u. Kalau ada orang yang punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah, itu diantaranya adalah kalangan ulama. Nah, khasyah ini dilahirkannya dari takwa. Takwa itu wasilah dari semua persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah atau tak ada persoalan pun, tingkatkan takwa, nanti apa yang akan kita alami dari ujian kehidupan diringankan oleh Allah, sehingga seakan-akan tak ada masalah. Yang besar dikecilkan, sehingga hatinya lapang menerima apapun. Ya, itu wasilah takwa nanti untuk tawassul. Takwa itu tawassul paling tinggi yang disebutkan di Quran. Surah kelima, Al-Maidah ayat 35.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menyelesaikan persoalan atau mencapai harapanmu dengan takwa itu. Nah, nanti babnya banyak ya. Nah, di antara bab yang terkait dengan ulama ini, sifat khasyahnya didapatkan dari takwa. Takwanya bentuknya ibadah. Takwa pertama yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun baru ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maaf sekali, di situ dikatakan terus meningkatkan iman, bukan amanu tapi yu'minun. Yu'minun itu terus pakai ya. Kalau ada alif, hamzah, nun, ya, tak disingkat anita. Di depan setiap kata kerja itu kalau gampangnya bahasa Inggrisnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi sifat ulama itu khasyahnya tinggi terhadap Allah. Karena apa? Dia terus meningkatkan imannya. Lewat apa? Ibadahnya. Jadi bukan hanya pandai minta orang, ayo tingkatkan sholat, tahajud, duha. Dia sendiri kerjakan itu. Dia kerjakan. Taqarrubnya kepada Allah tinggi. Nah, dari penjelasan yang disampaikan Ustadz tadi Hidayat ini dapat kita simpulkan teman-teman bahwa yang disebut dengan ulama itu adalah mereka yang mempunyai sifat khasyah ataupun rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu dilahirkan oleh rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ulama yang disampaikan Abu Marlo itu sangat bertentangan sekali apa yang disampaikan dengan Ustadz tadi Hidayat, teman-teman. Kalau Abu Marlo tadi mengatakan bahwa setiap orang yang mempunyai ilmu di bidang masing-masing maka itu dikatakan ulama, maka kita lihat dulu apakah dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia melakukan apa yang ia ucapkan. Karena setiap orang ketika berucap, ketika ia menyampaikan sesuatu fatwa kepada orang lain, tetapi ia tidak melakukan ucapan tersebut, maka ketahuilah itu sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu padahal kamu tidak mengerjakannya? Allah sangat benci, Allah sangat murka kepada orang yang hanya bisa berkata tetapi tidak melakukan perbuatan seperti yang ia ucapkan. Maka dengan demikian teman-teman, ulama adalah mereka yang mengeluarkan fatwa lalu mereka juga mengerjakannya. Mereka menyampaikan satu ilmu dan mereka pun mengerjakan ilmu yang mereka sampaikan tersebut. Maka dapat kita simpulkan ulama adalah mereka yang mempunyai sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya ilmu tinggi, apa gunanya ilmu banyak tetapi rasa takut kepada Allah tidak ada. Maka dengan demikian teman-teman, mari kita menjaga rasa takut kita, mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan lewat video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa membantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya dan tinggalkan komentarnya di bawah. Akhir kata kami undur diri teman-teman. Atas kesalahan dalam ucapan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.